Hey guys, so seperti kalian tahu di channel ini kita sering banget nge-review Google Pixel, tapi masih ada beberapa Google Pixel yang kita belum pernah review dan salah satunya ada di video ini. Kalian udah baca title-nya, yap, si Google Pixel 6 Pro. Akhirnya gue nge-review versi Pro-nya Google ya. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, gue mau bahas dulu ada disclaimer sedikit. Jadi untuk video unboxing dan minggu depan review, ini gue reviewnya Wi-Fi only. Jadi gue bakal kasih perspektif HP ini worth it atau enggaknya sebagai perspektif untuk HP second ya. Karena kalau ingin baru harganya lebih mahal. Jadi kita langsung segue ke harga dan speknya. Harganya sendiri, ini gue beli di harga 3,9 juta pakai promo Tokped itu yang varian 12GB RAM, internal storage 128GB. Dan ini tuh Wi-Fi only, kondisinya mulus banget. Kalau misalnya kalian mau ada sinyal itu di harga 4,1 juta, tapi sinyalnya nggak permanen. Dan kalau nggak salah, kalau ingin sinyal permanen atau bea cukai atau rewrite, sorry bukan rewrite, bea cukai maksud gue, itu masih di 6 jutaan kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi semuanya. Dan untuk speknya sendiri, cepet aja ya, kita bakal taruh di sini cepet aja. Dia tuh pakai Google Tensor First Generation, layarnya lumayan gede, 6,7 inci LTPO display. Yang menurut gue, udah LTPO masih sangat future proof, udah IP68, udah UFS juga, USB Type-C 3.1, dan punya baterai yang lumayan besar di 5000 mAh baterai. Jadi ya cukup cepat, fast charging-nya juga dia cepat ya, wireless dan wireless charging-nya. Oke, mari kita langsung aja buka box-nya daripada kelamaan ngomong. Gua tuh beli yang warna Sorta Sunny, nanti kita lihat juga gimana kondisinya, langsung aja kita unboxing. Dan ini dia unitnya. Oh ya, di komen juga banyak yang bilang, Bang, ini kayaknya dikasih unitnya bagus terus gara-gara mungkin gue pakai ID channel jadi dikasihnya bagus. Dan gue bisa bilang itu tidak benar karena gue kalau beli pakai ID Wibu, gue nggak bakal sebutin takutnya salah yang nonton jadi dikasih yang bagus, tapi ya gue pakai nama, bukan nama channel ini yang pasti, jadi tenang aja guys. By the way, ini dia produknya, lumayan besar, langsung kita buka. Ini first impresi gue megang HP Pro Series Google. By the way, kalau misalkan gue mau nge-review yang 7-nya, komen di bawah. Tarangnya lebih gede ya, kata temen gue. Damn, it's good. First impresi sih, ini memang kerasa kayak HP flagship ya. Dibanding kayak Google Pixel 6 atau Pixel 7 pada gue review, memang ini kerasanya sih memang kayak versi ultranya ya, wajar. Ini memang lebih mahal kan pas rilis juga. Anyway, untuk kemulusan gue lah bentar, kita lihat dulu, kita inspeksi gimana cek unit kemulusannya semulus apa. Pertama, kita lihat layar depan. Gue sih nggak ngeliat ada scratch sama sekali, sangat mulus. Nanti kita bakal cek juga ini unit apa dengan cara kita foto ya. Kalau nggak bisa silent, ini pasti di Jepang. Di samping di sini lumayan mulus juga, button masih enak. Di bawah mulus banget juga. Di sini ada port Type-C, speaker, dual speaker, microphone. Ada SIM slot, yang ini Wi-Fi only yang pasti, jadi gue nggak bakal masukin SIM. Tapi kalau misalnya penasaran ya SIM slotnya nih, Google memang single SIM aja bisa kita lihat dan nggak ada micro SD expansion. Untuk di atas, di sini ada 5G band ya, atau band biasa. Ada mikrofon dari plastik yang pastinya itu. Samping kiri kosong dan bodi belakang ini, sheesh man. Gue suka banget sih warna Sorta Sunny-nya ini. Bener-bener beda dari yang lainnya. Ini HP yang kalau misalnya kita pakai di publik, pasti orang tahu ini bukan HP Android biasa. Di Pixel memang khas banget sih, dan gue suka versi Pro-nya karena memang kerasa elegan ya. Ngingetin gue kayak Samsung Ultra. Di sini bisa kita lihat, clean juga, nggak ada masalah. Atasnya clean, cuma seperti biasa ini visornya yang pasti bakal nge-attract dust. Untuk visor sih gue lebih suka visor yang kayak gini daripada yang di Pixel 7. Lebih suka yang full ngikutin warna sih kalau gue ya sendiri. Memang ininya kelihatan aneh, gak se-seamless Pixel 7 sama 8, tapi untuk belakangnya sendiri gue lebih suka ini. Gimana kalau kalian? Komen di bawah. Dan pun kita lagi ngomongin visor, di sini kameranya sendiri dia ini ada dual tone flash di sini. Ada periskop, kamera periskop mantep banget. Yang ini tuh kalau nggak salah 4x, gue bakal taruh di sini lebih detail. 48 megapiksel, kamera ultrawide 12 atau 13, gue lupa lagi 13 megapiksel. Dan di sini ada 50 megapiksel pastinya main kamera yang Google paling suka ya. Ini Pixel 6 Pro sih gue lihat-lihat di review orang bule zaman 2024, fotonya masih oke. Nanti kalian bisa lihat di full review atau sedikit di video ini. Dan untuk di depan di sini kameranya yang pasti lebih bagus daripada Google Pixel 6. Selfie 11 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 30. Untuk kamera belakang tadi bisa nge-record di 4K 60 yang pastinya sudah sangat flagship. Dan untuk layarnya sendiri ini dia edge ya layarnya, tapi memang edge-nya nggak parah banget kalau nggak kayak di OnePlus atau di Sharp ya. Ini edge-nya seamless dikit aja. Nah ya,
kita lihat dulu boot up animation-nya gimana. Untuk yang nanya guys, software support sendiri, HP ini tuh disupport sampai tahun ini terakhir kalau nggak salah, sampai Android 15 terakhir ya. Tahu gue sampai Android 15 deh. Correct me if I'm wrong, tapi Android 15 terakhir, tapi untuk software support-nya security support, itu masih disupport sampai 2026, jadi masih lama at least ya. Tapi untuk versi Android sih terakhir Android 15 officialnya. Anyway, gue mau setup dulu HP-nya, gue bakal install aplikasi, nanti kita bakal tes di first impression seperti fingerprint optical, kameranya kita komparasi sedikit sama HP lainnya, harganya mirip-mirip ya. Dan sebelum kita masuk ke first impression atau hands-on, alasan gue beli HP ini di Wi-Fi only, karena menurut gue HP ini cocok banget untuk entertainment dan foto terutama. Di harga 3 jutaan, ini untuk foto only sih worth it banget, soalnya sangat versatile, ada 3 kamera, dan sepertinya gue lebih worth it ini sih. Di harga segini sih nggak ada yang bisa ngalahin menurut gue. Tapi itu nanti konklusinya untuk minggu depan. Gue mau setup dulu, I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, pertama kita langsung tes untuk fingerprint-nya yang pas rilis. Kalau misalnya kalian ingat, sangat kontroversi karena barely even work. Kita lihat ini di update Android 14 paling baru. Langsung kita tes, dijempol 1, 2, 3, tangan gue lagi kering. Ya bisa ya. Tapi emang pas gue lagi setup tuh kadang-kadang dia suka nggak mau. Tapi kalau di kamera pasti dia langsung bekerja. Kecepatan bisa kita lihat bukannya paling cepet ya, ini lambat banget. Nah, lambat banget ya. Malah lebih lambat daripada HP mid-range zaman sekarang. Tapi sih gue sih nggak ada masalah. Nah, itu jadi nggak bisa sekarang. Come on. Masih ya bisa dibilang 7 dari 10 lah fingerprint-nya. Masih oke sih menurut gue, nggak ada masalah. Dan salah satu kelemahan mungkin, tapi menurut gue ini sangat nitpick dan nggak big deal. Next, kita tes lihat untuk software-nya sendiri. Buatnya penasaran aja kalau misal kita gedein dulu brightness-nya. Ke setting dan kita all the way to the button. Di sini bisa kita lihat software sudah di Android 14. Ini ada software update kalau ingin di resume. Tapi di sini dia sudah di Android 14. Mana sih? Oh, di sini salah, di About Phone. Yap, Android 14, dan software support terakhir di support bakal di Android 15. Untuk layar sendiri ini nggak ada masalah. Dan speaking of layar guys, ini layarnya cantik banget ya. 1440p LTPO AMOLED yang pastinya bisa power efisien, bisa always on display, dan dia itu bisa nge-save baterai juga karena dia bisa turun harusnya tuh sampai jatuh banget. Dan ini gue suka tuh layarnya sangat sharp dan sangat vibrant. Gue rekomen kalian kalau misalnya mau beli HP ini jangan lupa setting layar kualitasnya di boost ya. Jadi kalian ke display, terus kalian ke sini nih, colors, dan gue setting ke boost biar warnanya lebih vibrant. Gue lebih suka kayak gitu. Jadi kayak HP Samsung ini layarnya gue bisa bilang masih bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang pun. Super vibrant dan super enak dilihat. Mantep banget sih, ini gak ada masalah untuk layar. Dan responsivitas sangat enak yang pastinya khas Google. Multitasking gesture atau switching application gesture kayak gini kerasa sangat responsif, lebih enak daripada HP Android yang pernah gue pakai. Dan yang gue suka juga ini untuk haptiknya masih nomor 1 di Google, enak banget dipakai buat ngetik. Lebih powerful daripada Google Pixel 6 biasa ini rasanya. Tapi untuk kebuletan dan device-nya sih mirip-mirip. Sangat bagus, sangat flagship, masih bisa bersaing dengan flagship zaman sekarang. Malah gue bisa bilang dibanding sama S24 Ultra gue sih, gue lebih prefer ini untuk haptik sendiri. Inilah kalau layarnya lagi ngedim, sorry ya guys, karena ini gue lagi install aplikasi jadi agak panas. Yap, sayangnya ini karena pakai Google Tensor, memang kalau misalnya install aplikasi, kayak gue lagi install aplikasi, terus gue lagi downloading musik juga di YouTube Musik, memang HP jadi kerasa agak anget, tapi nggak sampai panas banget. Cuma memang dia kadang-kadang suka nurunin brightness-nya biar nggak overheat. Tapi at least dia nggak kayak Sony ya, sampai refresh rate-nya turun. Ini refresh rate-nya masih 120 Hz, smooth banget. Dan untuk yang penasaran, DRM infonya ini kita bisa lihat di sini. Dia tuh DRM infonya sudah di Wi-Fi L1 dan sudah support HDR10 Plus dan White Color Game Mode. Mantap. Dan karena waktu dirilis ini tuh HP bener-bener top of the line-nya Google, ada beberapa fitur yang sangat flagship ya, seperti udah support wireless charging, Edge display yang ini bezelnya gue bisa bilang gak setipis kayak S24 Ultra, ini bawahnya masih agak sedikit tebal, tapi sudah sangat premium sih ini. HP ini kalau bisa mau sebelahan sama HP flagship zaman sekarang pun menurut gue sih masih bisa bersaing dari layar, LTPO display-nya, dan dari speaker juga nanti kita bahas, dan dari haptic, dan teman-teman. Nah di sini ada fitur flagship juga yang pastinya seperti battery sharing, jadi ya ini kayak wireless power sharing kalau di Samsung-nya mah guys. Dinyalain, terus di sini kalian bisa atur juga bakal sharingnya tuh berhenti di berapa persen, bisa diatur. Itu dia first impression sih untuk HP-nya sendiri,
Untuk speakernya ya, kita bahas speaker dikit. Ini khas Google. Speakernya memang ini lebih ke arah balance, ke bright. Jadi mungkin para bass head agak kurang suka. Tapi kalau misalnya kalian nyari adaptive sound yang kalian bisa temukan di setting, terus kalian ke sound, terus kita scroll all the way to the bottom, di sini ada adaptive sound. Kalian nyalain, gue rekomen karena ini bakal ngeboost sedikit bass dan ngeboost sedikit vokal ya. Jadi nggak full flat. Ini menurut gue agak terlalu flat, jadi agak terlalu cempreng untuk beberapa orang. Suaranya sih ini sangat bagus, sangat powerful, tapi memang kalau di full volume agak sedikit distorsi. Tapi ini menurut gue sih banyak yang bilang Google Pixel 6 Pro ini suaranya agak cempreng. Tapi untuk gue pakai adaptive sound saat nyala sih ini masih enak banget. Nggak sebagus S24 Ultra, tapi bisa dibilang ini masih flagship class lah speakernya. Dan first impression gue sih ini memang kayaknya HP sangat oke banget untuk HP secondary di harga 3 jutaan sekalipun. Kenapa? Karena dia tadi gue udah bilang layarnya sih ini oke banget ya, sangat beautiful, sangat jernih, haptiknya mantep. Dan untuk nonton film ini pasti bakal enak banget karena speaker dan layarnya bagus. Tapi yang kenapa ini gue bagus banget untuk HP kedua, untuk fotografi. Ini kameranya sangat versatile ya, 50, 12, dan 48 periskop 4 kali zoom. Langsung aja kita tes kameranya. Ini ada sedikit fingerprint, kita elap bentar biar nggak ada kualitasnya jadi jelek. Kita ke kamera, gue udah update ke paling baru. Seperti biasa kita foto untuk Hilichurl dan Ember dan Traveler. Gue bakal bandingin juga sama HP lain ya. Langsung kita foto 1, 2, 3. Ini main kameranya. Dan ini untuk 0.7, jadi nggak luas banget. Ultrawide tapi cukup oke. Ini dia fotonya. Dan ini untuk periskop 4x zoom-nya. Oke banget ya. Dan untuk selfie-nya seperti ini. Ini bisa wide selfie juga. Ini kalau nggak salah selfie paling luas deh di HP flagship Android. Wow, ini ultra wide banget. Ngikutin gue pada zaman LG. Anyway, selfie. Kayak gitu selfie-nya. Dan ya, overall sih foto bagus banget nih. Kalau misalnya gue bandingin juga sama S24 Ultra nih, BAM untuk kualitas zoom-nya masih bisa bersaing. Gue bisa bilang malah lebih bagus daripada P30 Pro kemarin gue review ya. Sangat bagus banget sih. Dan ada beberapa foto lagi nih. Yap, gue sih bisa bilang ini fotonya cukup oke dibanding sama HP lain pun yang harganya sama. Ini menurut gue sih yang terbaik di harganya. Gue belum review 7 Pro sih ya. Nantilah stay tune aja. Dan langsung aja kita tes untuk video recording. Seperti yang tadi kita bilang di speknya, untuk kamera depan ini video bisa sampai 4K 30 yang udah sangat baik menurut gue aja, untuk para vlogger masih sangat bagus. Dan untuk kamera belakang ini recordnya bisa sampai 4K 60, mantap. Tapi memang dia untuk action mode-nya hanya bisa di 4K, nggak bisa, hanya bisa di Full HD 30 fps untuk namanya tuh action mode kalau di Apple ya. Gue nggak tahu namanya di Google apa. Kita langsung tes yang terakhir ya, untuk 4K 60-nya langsung aja kita tes. 1, 2, 3 ini pakai main kameranya. 1, 2, 3. Oke, seperti ini guys kalau misalnya di studio. Bagus banget ya, ini worthy banget kalau misalnya kalian punya lighting yang cukup terang. Mau buat video sih oke banget. Bisa kita lihat fokusnya sangat cepat, sangat bagus. Fokusnya bisa sampai sedekat apa? Cuma sampai sedekat ini aja. Dan bagaimana untuk low light-nya, kita langsung panning. Ada suara motor, sorry guys by the way, biasa motor bopung. Nah, langsung kelihatan aja kelemahan Google dari noise-nya yang agak banyak. Kalau misalnya ruangan kalian agak gelap atau hanya pakai satu bohlam aja, yang pastinya bakal banyak banget noise-nya, kelihatan ugly. Jadi ya itu harus kalian tahu aja. Tapi kalau misalnya kalian kayak tadi di kondisinya cahaya banyak sih, ini videonya masih bisa bersaing sama HP flagship sih menurut gue. Dan yang terakhir untuk zoom-nya bisa sedekat apa? Ini bisa 2x ya, dan masih bisa mempertahankan kualitas karena pakai pixel binning. Untuk zoom maksimal dia bisa sampai 7 kali. Tapi sayangnya untuk di 4K 60 dia nggak bisa gonta-ganti kamera ke periskop atau ke ultrawide. Anyway, kita langsung aja balik lagi ke studionya, kita lihat bisa resolusi apa aja yang bisa ganti kamera lensa. Langsung balik lagi ke S24 Ultra. Oke, kita lihat aja langsung ya. Kalau di 4K 60 kan dia nggak bisa ganti-ganti kamera. Di 4K 30, oke, jadi hanya bisa gantian di 4K 30 dari ultrawide, main, dan periskop. Cukup bagus lah ya, masih oke banget. Jadi kalau misalnya kalian mau record gonta-ganti lensa, ingat di 4K 60. Nanti kita, di 4K 30. Nanti kita bakal tes full review di 4K 30 aja. Anyway, mungkin cuma segitu aja videonya ya. Untuk minggu depan yang pasti bakal lebih detail, gue bakal lebih banyak lagi komparasi fotonya dengan HP flagship zaman sekarang dan HP-HP lain yang beragam. So, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Kalau misalkan ada saran, bisa komen di bawah aja.